Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Perkenalan dulu, nama kakaknya siapa? Nama saya Sintia Mulyani dari kelas 11 AKL 3. Permisi Kak. Perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Selinora Gustiana dari kelas MPLB 3. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh perkenalan diri dulu? Baik, nama saya Alisa Ramadhani. Di sini saya ingin bertanya ya Kak. Kira-kira setelah lulus dari sekolah ini, kakaknya mau melanjutkan kuliah apa melanjutkan kerja? Kalau dari keinginan saya ingin melanjutkan di akademi militer. Tetapi dari orang tua saya ingin disuruh kuliah. Kira-kira dari dua pilihan tersebut kakaknya lebih memilih yang mana? Pilihan saya yang ingin melanjutkan di akademi militer. Alasannya? Karena itu sebuah cita-cita dari saya dari kecil. Kakaknya ingin melanjutkan kuliah apa kerja? Kerja. Kerja. Alasannya? Ya karena masih ingin bantu orang tua. Kira-kira kakaknya habis lulus sekolah dari sini itu mau melanjutkan kuliah apa kerja? Saya melanjutkan kuliah. Alasannya? Mau mendapatkan gelar sarjana. Oke, baik. Makasih ya Kak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alves Pangkutora di acara Podcast di Cafe. Podcast di Cafe, kembangkan pola pikir juara. Halo teman-teman. Hai. Gimana nih kabarnya, sehat? Oke, sehat. Di sini kita akan membahas tentang kuliah atau bekerja dulu ya. Tentunya di sini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh salah satu narasumber kita. Beliau adalah guru BK SMK Negeri 1 Purwodadi dan ketua BKK SMK Negeri 1 Purwodadi. Halo Pak Agus. Halo. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nggak sih Pak? Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin nama saya Agus Hakim. Saya guru BK SMK Negeri 1 Purwodadi dan juga sebagai ketua BKK SMK Negeri 1 Purwodadi. Baik Pak. Nah ini banyak teman-teman yang masih belum mengetahui nih Pak, apa sih itu BKK? Boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak sih Pak? Masih banyak belum mengetahui itu. Iya Pak, masih banyak nih Pak. Ini saya jelaskan ya mengenai BKK. Memang akhir-akhir ini tuh Pak Agus survei itu memang BKK itu kurang populer. Artinya di kalangan kelas 10 sama kelas 11 tentunya. Iya. Tapi untuk kelas 12 mungkin sudah cukup mengenal. BKK itu sendiri yaitu sebenarnya unit kerja dari SMK Negeri 1 Purwodadi ya. Di situ di bawahnya dari Bapak Kepala Sekolah yang tugasnya itu mencarikan lowongan pekerjaan, menginformasikan istilahnya, menginformasikan lowongan pekerjaan kepada alumni SMK Negeri 1 terutama seperti itu. Dan biasanya juga menganalisa kira-kira itu anak-anak SMK Negeri 1 itu lebih condong bekerja di mana seperti itu. Biasanya kan Pak Agus juga memprosentase dari sekian, misalkan dari tahun 2023 ini berapa persen yang kerja di sebuah perusahaan, berapa persen yang sebagai wira swasta dan sebagainya seperti itu. Dan itu biasanya salah satu tugas dari BKK seperti itu. Oh, jadi singkatnya BKK itu adalah kayak penghubung yang mau lulus kuliah antara ke dunia kerja ya Pak? Iya, salah satunya seperti itu. Yang jelas Pak Agus itu tugasnya menghubungkan tadi ya, menghubungkan dari alumni, istilahnya mempertemukan antara alumni dan biasanya itu kalau dari perusahaan itu perwakilannya yaitu seorang HRD. HRD itu nanti kita pertemukan dan Pak Agus juga berkewajiban menginformasikan, istilahnya menginformasikan kepada anak-anak
kalau di perusahaan ini yang sudah bekerja sama di SMK Negeri 1 itu kita informasikan untuk ada lowongan pekerjaan seperti itu. Oh, baik Pak, baik, paham. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Kepada siapa sih Pak siswa SMK mencari informasi untuk mempertimbangkan antara mau kuliah atau mau bekerja Pak? Untuk informasinya ya, Ya, ya informasi itu sebenarnya dari mana saja, dari siapa saja, dan terutama misalkan yang kebetulan kan di SMK Negeri 1 sih sudah punya BKK nih sebetulnya. Bisa informasinya dari BKK karena Pak Agus itu sudah membuat grup dari sebelum alumni, artinya kelas 12 calon alumni sampai mereka jadi alumni, mengantarkan sampai mereka bekerja dan sebagainya seperti itu. Tapi selama ini nih, sudah data yang masuk untuk 2023 itu sampai detik ini itu sudah ada 70-an% untuk yang data yang sudah masuk. Tapi kalau biasa kalau sudah alumni kan masih kalau komunikasi agak sulit tuh. Ada yang nomornya sudah ganti, ada yang lost contact, tidak bisa dihubungi dan sebagainya seperti itu. Biasanya kita kesulitannya itu komunikasi untuk yang terutama alumni yang sudah agak lama seperti itu. Jadi mencari informasi itu bisa dari Bank BKK ya Pak ya? Kebetulan BKK itu bukan bank. BKK itu sebenarnya bursa kerja khusus. Apa kan banyak sering itu ya. Pak. Itu sering BKK itu dikiranya bank. Untuk anak-anak kelas 10 terutama. Bank dikirakan di depan itu juga ada dari pihak bank BKK itu kan juga ada kan. Nah, BKK sendiri sebenarnya bursa kerja khusus. Artinya seperti itu ya. Diingat-ingat BKK ada dua, bukan BKK bank yang dibicarakan di sini adalah BKK bursa kerja khusus seperti itu. Bursa kerja ya Pak. Iya, bursa kerja. Untuk biasanya kita juga untuk setiap tahun kita ada sosialisasi dari perusahaan-perusahaan itu biasanya untuk anak-anak kelas terutama yang kelas 12 itu biasanya ada sosialisasi untuk perusahaan-perusahaan dari perusahaan, misalkan kita jadwalkan dari perusahaan dari salah satunya contohnya dari USG Ungaran Sari Garment itu biasanya menerima banyak. Untuk tahun ini saja itu yang sudah masuk itu 37 anak. 37 anak itu yang termasuk yang belum inden. Inden artinya lulus itu belum usia 18 tahun. Itu belum bisa masuk kerja karena bekerja itu yang aturan sebagai dari pemerintah itu harus berusia 18 tahun. Itu aturan dari pemerintah untuk bisa masuk di dunia industri seperti itu. Nah, tapi kalau magang beda loh ya. Kalau magang beda sama kerja. Kalau kerja itu harus 18 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan informasi pekerjaan itu dari BKK ya Pak? Ya, salah satunya. Tapi nggak harus dari BKK saja. Misalkan dari internet juga bisa. Dari teman, dari saudara, dari bapak ibu guru yang lain juga bisa. Misal mengkomunikasikan Pak ada lowongan dan sebagainya juga informasi apa saja silahkan kalian tampung semua informasi yang ada seperti itu. Mencari gitu ya. Informasi itu ternyata banyak sekali ya Pak? Ya banyak sekali, tidak harus dari BKK saja, tapi ya sekolahan kita kan sudah punya BKK, berarti kan sekolahan kita sudah memfasilitasi untuk anak-anak yang sudah lulus kemudian diperkenalkan dunia industri dengan HRD-nya kita perkenalkan, kita pertemukan, kemudian mereka diseleksi dan sebagainya itu untuk bekerja seperti itu. Baik Pak. Lalu Pak, apa sih Pak keuntungan yang siswa SMK dapatkan jika memilih kerja terlebih dahulu daripada kuliah Pak? Keuntungannya itu siapa Pak? Keuntungan ini kontaknya dari mana saja dulu kan gitu ya. Kalau keuntungan untuk siswa itu sendiri yaitu pengalaman. Misalkan kalian masuk SMK sini itu kan tentunya kan inginnya lulus langsung bekerja. Nah kebanyakan lah nggak semuanya bekerja, tapi ada sebagian yang meneruskan ke perguruan tinggi ya, tapi prosentasenya itu lebih banyak yang bekerja ataupun berwirausaha.
seperti itu. Tapi yang sesuai dengan catatannya Pak Agus tadi, yang Pak Agus katakan itu kan setiap tahun Pak Agus membuat persentase yang bekerja berapa anak, yang apa namanya kuliah berapa anak, yang kuliah sambil bekerja berapa anak, kan gitu. Ada seperti itu catatannya, seperti itu gitu ya. Jadi keuntungannya didapat siswa SMK itu dari pengalamannya ya Pak ya? Iya, terutama pengalaman. Kalau misalkan kalian pengennya kuliah tetapi apa namanya belum punya pengalaman kerja, kan nanti sudah kalau sudah bekerja dulu kan saya rasa cara pandangnya, cara berpikirnya itu beda. Gitu. Menghasilkan uang dulu. Selama ini kan kalian uang minta bapak, minta ibu dan sebagainya. Kan kalau sudah mendapatkan uang sendiri, artinya susahnya mencari uang bagaimana, terus kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, kan itu artinya itu kalian punya pola pikir yang berbeda. Saya rasa seperti itu. Jadi bisa mempunyai pola pikir yang berbeda ya Pak? Iya, seperti itu. Gitu. Berikutnya gini Pak, kapan sih Pak waktu yang tepat bagi siswa SMK untuk mulai mencari informasi tentang dunia kerja atau dunia perkuliahan Pak? Jadi waktu yang tepat itu bagaimana untuk mencari informasinya Pak? Sebenarnya kalau dikatakan waktu yang tepat itu kapan dan bagaimana, itu sebenarnya waktu yang istilahnya itu kalimat yang ambigu ya. Itu bisa dikatakan kalau waktu yang tepat itu ya mulai sekarang. Mulai sekarang Pak? Nah, kelas 1 ya informasi itu kan didapat. Oh ternyata misalkan ya ini ide informasi di Grobogan itu ada perusahaan berapa, misalkan ada Pungkok, ada di sini baru itu di Ganyang itu dari PT Podomoro, itu perusahaan rokok misalkan itu ya. Dari kelas 10, kelas 11 misalkan kalian sudah tahu terlebih dahulu, oh saya itu nanti lulus sekolah saya pengen kerja di sana. Otomatis kan kalian sudah punya cita-cita, oh saya pengen ke sana. Artinya berarti motivasi kalian selama masih sekolah, oh saya pengen masuk ke sana harus minimal nilainya harus bagus nih kan, itu memotivasi diri sendiri seperti itu. Dan yang dikatakan tadi pertanyaannya mulai kapan? Mulai yang secepatnya, mulai dari sekarang gitu. Misalkan kalian sekarang posisi kelas 10 atau kelas 11 ya informasi nggak apa-apa. Itu pengalaman dari tahun sebelumnya itu kan informasi rata-rata didapat itu setelah kelas 12. Itu pun setelah mereka magang dan sebagainya. Dan kebanyakan itu misalkan ini BKK atau Pak Agus itu mengadakan job fair atau mengadakan istilahnya sosialisasi dari perusahaan, itu banyak yang kurang antusias Mas. Karena kenapa? Ya mereka kurang sadar diri lah seperti itu, kurang sadar kalau informasi itu sangat penting untuk dia ke depannya. Memang saat ini memang informasi itu belum, misalkan informasi lowongan pekerjaan tadi yang belum bermanfaat bagi dia, wong saya masih sekolah untuk apa sih kan gitu. Nah nanti setelah lulus dia nggak tahu informasi ini itu, tanya ke sana kemari, akhirnya nge-WA Pak Agus, Pak ada lowongan pekerjaan nggak Pak? Itu banyak itu yang nge-WA Pak Agus itu seperti itu gitu. Jadi makanya dapatkan informasi ya mulai dari sekarang seperti itu gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi itu mulainya harus dari sekarang, sejak segini ya Pak? Iya, informasi dari mana saja lah, nggak harus dari BKK, nggak harus itu, tapi ya salah satunya kan sekolah kita sudah ada memfasilitasi itu tadi BKK tadi seperti itu. Nah sepertinya ini semakin seru ya teman-teman pembahasannya. Ini jadi dapat ilmu yang banyak ini. Nah Pak, apakah penting Pak bagi siswa SMK untuk mempertimbangkan baik mau kuliah maupun kerja Pak sebagai pilihan setelah lulus? Jangankan dari siswa SMK, dari siswa SMA pun juga sangat penting untuk mempertimbangkan. Ya untuk pertimbangan dari sini itu kan melihat dari dia sendiri ya. Misalkan saya lulus itu
kira-kira mau jadi apa, kan harus dipersiapkan dari awal. Iya, Pak. Pertimbangannya kira-kira pertimbangan ya harus dipertimbangkan kemana itu, biasanya ya bisa konsultasi ke siapa saja lah. Seperti itu, contohnya ya bisa ke guru BK atau ke BKK ataupun dari guru wali kelas ataupun dari siapa saja. Nah, menurut Pak Agus itu kalian konsultasi kepada siapapun tetapi kalian nyaman. Seperti itu. Misalkan kalian dekat sama guru produktif misalkan. Salah satunya misalkan Pak Ginanjar seperti itu. Kalian nggak apa-apa konsultasi, Pak. Kira-kira itu kemampuan saya itu sekian, Pak, nilainya itu ya nggak bagus-bagus amat. Kira-kira itu saya lulus apa, mau pengen jadi apa, enaknya apa gitu. Kamu konsultasi aja nggak apa-apa, misalkan itu kan contohnya ya, nggak harus ke Pak Gin atau ke siapa saja yang menurut kalian nyaman seperti itu. Yang jelas ya konsultasi jangan ya seusia nanti malah malah tidak konsultasi, malah guyonan nanti ya. Yang jelas bapak ibu guru lah. Nah, di sekolahan kan seperti itu. Nah, misalkan di rumah bisa orang tua, bisa kakak atau yang jelas mereka sudah lebih dulu punya pengalaman hal itu gitu. Jadi biasanya mereka bisa menceritakan, oh saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, seperti itu. Gitu ya, Pak. Jadi kita kalau mau konsultasi itu harus yang dekat dengan kita gitu ya, Pak, agar kita merasa lebih nyaman. Seperti itu. Nah, baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini yang menurut kami ini para siswa penting, Pak. Gimana sih, Pak, cara terbaik bagi siswa SMK untuk mengevaluasi kemampuan dan minat mereka sebelum memilih antara kuliah atau bekerja, Pak? Kalau mengevaluasi itu tentunya itu kalian istilahnya tahulah kemampuan kalian sendiri itu bagaimana. Setelah lulus itu saya misalkan ini dari DKV itu kan istilahnya sudah bisa editing dan sebagainya, sudah bisa cetak dan sebagainya. Itu kira-kira kalian kemauannya pengennya apa kan gitu. Misalkan pengen berwirausaha misalkan. Kalian aja misalkan bisa desain kan, Pak. Di kafe kan ada itu ya pelajaran desain itu. Nah, kamu misalkan buka cetak undangan atau apa itu. Nah, itu ya lihat dari diri kalian sendiri gitu. Dan yang jelas kalau kalian mau bekerja ataupun berwirausaha itu yang jelas intinya disiplin. Kalau nggak disiplin ya mohon maaf saja, misalkan kalian ringan lah, contoh ringan aja, kalian pengen usaha, saya pengen jualan es, Pak, ini kan rame-ramenya itu es yang harga 3.000-an itu kan banyak itu di pinggir jalan. Misalkan kalian buka itu terus kemudian kalian bukanya nggak disiplin, jam 8 biasanya jam 8 buka, nanti bukanya jam 10, otomatis pelanggan itu akan kabur. Biasanya tutupnya jam 9 malam tetapi jam 7 nggak tentu lah istilahnya tutup. Itu akhirnya pelanggan belok ke situ kok sudah tutup, ke situ sudah tutup, akhirnya ya kabur dan sebagainya. Untuk mengevaluasi diri kita harus tahu kita minatnya di mana dulu yang ya, jelas, Pak. Yang jelas itu terus kemudian disiplin. Disiplin gitu. Juga. Kenali diri kalian sendiri selama sekolah itu bagaimana. Biasanya kan banyak yang kurang motivasinya lah. Gitu. Karena mereka merasa sekolah kudu dioyak-oyak sama bapak ibu guru, harus diomelin dan sebagainya baru kalian bisa mengerjakan tugas. Dan biasakan kalau anak sekolah itu ya istilahnya biasakan disiplin, artinya disiplin di sini itu apa yang ditugaskan bapak ibu guru segera dikerjakan, jangan menunda dan sebagainya. Nah, nanti itu akan mengefek ke selanjutnya, yaitu setelah nanti kalian bekerja seperti itu. Nanti kalau udah bekerja terus kemudian pengennya pekerjaannya yang tinggi dan sebagainya, terus kemudian kebiasaan sekolahnya waktu sekolah itu kurang baik, ya akhirnya ya gitu toh. Jadinya ya mungkin bekerjanya tidak sesuai yang kalian inginkan seperti itu. Tapi ya Pak Agus tidak mendoakan
seperti itu. Tetapi yang jelas ya yang Pak Agus ketahui banyak ya dulu ya teman-temannya Pak Agus itu yang sekolahnya ya gimana ya, ya kurang disiplin lah istilahnya itu malah istilahnya kurang ya kedepannya kurang baik seperti itu. Ya belajar dari awal dari sekarang dari sekolah seperti itu. Oh, jadi disiplin itu sangat penting ya Pak? Iya sangat penting seperti itu. Ternyata tidak terasa teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara saja nih. Nah, banyak informasi yang kita telah dapatkan dari Pak Agus. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau berkonsultasi carilah guru yang nyaman ya Pak ya. Iya nggak harus sama guru. Ya Sama siapa saja, yang penting itu mungkin ya dia lebih, menurut kamu itu dia lebih berpengalaman gitu, lebih istilahnya dia lebih banyak pernah melakukan apa saja, misalkan ya orang tua lah kan lebih banyak pengalamannya daripada kalian kan seperti itu. Jadi mencari yang lebih berpengalaman gitu ya Pak. Dan disiplin itu penting teman-teman buat masa depan kita ya Pak ya. Iya seperti itu. Oh baik, terima kasih Pak Agus atas waktu dan informasinya yang diberikan kepada kami. Semoga sehat selalu untuk Bapak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe channel kami kepada keluarga, teman, saudara, orang tua, semuanya ya teman-teman. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PKP, kembangkan pola pikir juara.